Konsentrasi. Peri.
Ada sikat gigi juga. Ini tadi sudah sikat gigi tadi di rumah. Bagus, harus sikat gigi kalau berangkat sekolah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman semua, yang saya banggakan, dan mohon maaf juga untuk Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau lagi ada undangan dinas di Korwil setempat.
Maka dari itu saya sudah dapat izin bahwa untuk melaksanakan kegiatan ini beliau sudah mengizinkan untuk melaksanakan sama teman-teman yang lain. Karena ini adalah sebagian tugas dari saya selaku CGP angkatan 10, yang mana nantinya saya akan memaparkan tugas saya di modul 1.4 ya, bersama saya sendiri, yaitu cabang kelas dalam budaya positif ya. Dalam budaya positif nanti kita itu akan berbagi bersama untuk budaya positif sendiri. Dengan ini kita akan mulai kegiatan di pagi hari ini. Monggo Bulfa untuk selanjutnya. Oke, sudah. Di modul ini ya, monggo di modul yang tadi slide yang pertama tadi, nah ini ya, di modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi kelulusan sebagai berikut. Yang pertama adalah guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Terus yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, yang mana di sini sudah komunitas sendiri sudah saya buat, yang mana di situ saya sebagai ketua, karena tiap-tiap lembaga sekarang harus memiliki kombel, yaitu komunitas belajar. Nah dengan ini, karena ini di modul 1.4 ini adalah tahapan-tahapan yang harus saya lalui, jadi tidak boleh tidak saya harus berbagi sama teman-teman sejawat dan teman-teman kalian, teman-teman semuanya ya. Monggo dilanjut. Sudah? Dan capaiannya ya, yaitu capaian umum di modul 1.4 ini, yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik-praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila, yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin itu dalam berinteraksi dengan murid. Maka dari itu kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang guru harus selalu berpihak pada murid, agar murid tujuannya itu untuk selalu berbahagia dan bersenang, tidak merasa tertekan, dan benar-benar menjadi murid yang merdeka. Sehingga dikatakan sekarang kan sudah kurikulum sudah berganti, yaitu kurikulum merdeka, yaitu benar-benar merdeka untuk murid tersebut. Monggo. Sudah? Nah, di sini ada topik dalam eksplorasi konsep ya. Nanti ini yang akan kita ya bedah bersama, kita paparkan. Yang pertama di 2.1, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang 2.2, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang 2.4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol, yang mana nanti ada gambarnya nanti itu. Terus yang terakhir restitusi, yaitu segitiga restitusi. Monggo ya. Nah, di eksplorasi konsep di pembelajaran 2.1, yaitu ada perubahan paradigma ya.
Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, nah di sini perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan. Di situ di pojok, ya, di pojok kiri atas ada sebuah kepala tangan. Di situ yang mana ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sebenarnya ini adalah tugas kalian, ya, tugas teman-teman semua untuk mengepal sebuah tangan, dan yang mana dan di mana nanti di dalam tangan tersebut ada sebuah benda, yang mana benda itu nanti, ya, anggap itu suatu harta buat kita. Ya, apa nanti kita itu mengepal tangan sambil membayangkan apa yang akan kita kepal dan bagaimana nanti kalau sesuatu yang dimiliki itu direbut oleh orang lain. Gimana perasaan kita di situ? Terus, monggo Bu. Selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol. Di sini sudah sampai, ya, ke teori kontrol atau teori pilihan. Itu ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terus selanjutnya, nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini sudah dijelaskan. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah kita mampu? Apakah kita bisa? Sedangkan teori kontrolnya, kita harus bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya di sini adalah semua perilaku memiliki sebuah tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini kembali ke individunya masing-masing. Apakah kita mampu atau tidak? Yang jelas kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah berusaha, pasti kita bisa. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Monggo. Nah, di sini yang tadi, ya, ya, teori kontrol atau teori pilihan ini menurut Dr. William Glass. Ya, di sini ada semua perilaku memiliki tujuan, ada model berpikir menang-menang, ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, selanjutnya Bu. Ya. Apakah makna disiplin? Nah, di sini disiplin sudah dijelaskan. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Makna, ya, asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, ya. Disiplin di sini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu salah satu makna disiplin, ya. Sehingga kita simpulkan menjadi budaya positif atau disiplin positif. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau
pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, monggo. Nilai-nilai kebajikan universal ya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Monggo dilanjut. Nah, di sini ada eksplorasi konsep 2.1 ya. 2.2. Di 2.2. Pembelajaran 2.2 di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini ada motivasi eksternal ya, termasuk motivasi eksternal. Sedangkan yang di bawah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Karena apa? Karena di sini guru nanti sebagai penghukum, apakah sebagai manajer atau apakah sebagai pemantau? Monggo dilanjut. Di sini ada gambar Ki Hajar Dewantara. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap, akan tetapi buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu ya harus benar-benar merdeka dan harus sesuai dengan kebutuhan anak dan sesuai dengan kodrat dan zamannya. Lanjut. Nah, di sini ada hukuman, di sini ada konsekuensi. Apa bedanya antara hukuman dengan konsekuensi? Nah, di sini sudah dijelaskan. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya sekarang, misalnya anak itu melakukan kesalahan di dalam kelas, kita hukum. Misalnya disuruh lari 3 kali di lapangan, apakah itu boleh? Nah, terus yang kedua, konsekuensi. Kalau anak melakukan sesuatu kesalahan, di sini sesuatu harus terjadi. Maksudnya ya, kalau konsekuensi itu dikasih peringatan, bukan dihukum ya. Kalau dihukum nanti akan membekas sama anak. Nanti anak kalau sudah lulus, yara guru. Ya, pasti seperti itu, akan diingat-ingat terus, akan jadi memori. Yang kedua, anak membenci kedisiplinan. Ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri ya. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu akibat dari sebuah hukuman. Tapi kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Kalau hukuman, konsep diri yang buruk karena berdampak pada memori anak tersebut. Sudah? Dilanjut. Nah, ini tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Kok berubah? Nah, sudah. Di sini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, sedangkan konsekuensi di sini konsekuensinya berupa hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga adalah hukuman. Murid di mana untuk push up ya, diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Nah, di sini yang termasuk konsekuensi adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu harus dikasih konsekuensi. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu
kalau menurut aturan itu tidak boleh karena membuat anak itu ada nanti ketergantungan, ya. Di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya, ya, dan akan ada faktor ketergantungan dan beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurut Alfikon, ya, pada tahun 1993. Di sini pengaruh jangka waktu pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif. Oke, selanjutnya. Nah, di sini bentuk program kebijakan-kebijakan. Nah, yang tadi Bu, yang tadi Bu. Selanjutnya Bu. Nah, ini Bu. Bentuk program kebijakan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, ya, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, dan beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir, fokus pada proses. Selanjutnya, ya, contoh pengakuan atau apresiasi kebijakan. Di sini ada pembuka, ada nilai kebajikan, di situ ada situasi. Nah, sekarang pembuka. Misalnya begini, kemarin saya perhatikan, ya, saya menghargai, terima kasih untuk. Sedangkan nilai kebajikannya di sini, rasa empati besar sekali, kepedulian, dan rasa tanggung jawab. Sedangkan situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, untuk kepedulian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompoknya. Rasa tanggung jawab ada di mana? Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu adalah sebuah tanggung jawab. Monggo. Ya. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk cari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Ya. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Di sini ada hukuman, ya, yang berupa apa saja di sini. Ada sesuatu yang menyakitkan, itu adalah hukuman. Sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, ya. Korban mendapatkan keadilan. Di sini ada disiplin sukses, ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensinya adalah ketika ketika guru melakukan hukuman, di sini konsekuensinya pada anak sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka pendek. Restitusinya di sini adalah restitusi merupakan suatu pilihan dan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, nah, di sini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Itu adalah restitusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Selanjutnya,
Di sini ada eksplorasi konsep pembelajaran 3 ya. Jadi agak banyak ya. Jadi agak lumayan kita itu untuk berdiskusi. Jadi mohon teman-teman untuk bertabah. Walaupun di meja-meja kita itu sudah tersedia snack-snack yang agak ringan ya. Ya, monggo sambil lalu disambi ya. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini penting ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, di sini adalah termasuk salah satu pertanyaan pemantik di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Karena di situ adalah peraturan ya. Memakai helm adalah sebuah peraturan ya. Mau dibilang paksaan itu adalah sebuah aturan. Kenapa? Yang pertama, kenapa harus pakai helm? Yang pertama, biar tidak melanggar peraturan lalu lintas. Dan yang kedua, untuk keamanan diri kita sendiri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, di situ kan ada virus-virus waktu Covid dulu, maka peraturan itu harus berlaku. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena kalau kita itu terlambat terus, ya, maka apa yang akan kita dapatkan nanti akan separuh-separuh. Nah, semua itu adalah sebelum dilaksanakan harus membuat keyakinan dulu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan yang ada. Monggo, slide selanjutnya. Di sini ada lingkaran ya. Di sini ada sebuah budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Monggo. Ya, sudah. Di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada contohnya ya, sudah saya kasih contoh. Eka Dharma Wanita Persatuan. Itu di situ ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam itu adalah salah satu keyakinan kelas ya. Ini kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas yang satunya di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Terus menjaga kebersihan sekolah. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli. Monggo. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas di sini. Di sini sudah jelas tabelnya sedemikian rupa. Saya kira teman-teman sudah paham semua tentang ini. Kita tinggal mengulang dan mengulang ya. Karena kita sudah sebagai seorang pendidik, saya kira teman-teman semua sudah yakin ya. Saya yakin teman-teman sudah bisa semua. Monggo Bu, lanjut. Nah, di sini juga hampir sama dengan yang tadi. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Di situ sudah tertulis ada hormat, ya, ada terdengar, terlihat dan berperilaku. Yang terdengar suatu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, ini salah satu contoh ya. Monggo Bu. Ya, mohon teman-teman untuk tenang sedikit ya, karena ini adalah suatu ilmu yang harus kita gali ya. Ini salah satu pemaparan yang merupakan tugas bagi saya karena saya seorang EGP dan berkewajiban untuk menyampaikan pada teman-teman semua ya. Walaupun ada teman kita yang belum hadir, mungkin ada yang berhalangan, tidak apa-apa. Yang penting kita bersepuluh ini sudah cukup bagi saya untuk menularkan ilmu yang saya dapatkan. Oke? Di sini ada peraturan, di sini ada keyakinan kelas ya. Yang selanjutnya Bu, ini tidak lengkap ini Bu. Nah ini Bu, di sini ada selalu kembalikan ya. Kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah sebuah rasa tanggung jawab.
dilarang mengganggu orang lain. Berarti di sini keyakinan kelasnya itu adalah sebuah penghormatan, yaitu menghormati orang lain. Kenapa kita itu selalu menghormati? Karena dia sudah mengikuti peraturan, ya, dan dilarang mengganggu orang lain, itu adalah sebuah penghormatan. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga menghormati orang lain dan juga sebagai komitmen, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu nanti efeknya akan pada keselamatan sendiri. Juga sebuah menghormati, yaitu penghormatan, ya. Yang selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Itu efeknya pada kesehatan. Kenapa obat-obat itu dilarang? Karena itu dampaknya sangat besar bagi tubuh kita. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Juga menghormati orang lain, ya, disuruh bersabar. Makanya kita ini disuruh nunggu, bersabar, bersabar dan bersabar. Walaupun minumannya hanya berupa air mineral, tidak apa-apa. Yang penting snacknya yang enak-enak saja, ya. Monggo sambil lalu dimakan, deh. Oke, selanjutnya eksplorasi konsep pembelajaran keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Oke, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa hal. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Maksud kasih sayang di sini bukan kasih sayang yang kita jalani sebagai orang dewasa, ya. Kasih sayang terhadap murid, ya, yang mana murid itu harus selalu kita bimbing, kita arahkan, ya, dan kita sayangi. Di situ ada kesenangan, karena di situ kesenangan, penguasaan, kebebasan itu adalah salah satu adalah untuk bertahan hidup, ya. Di situ ada sebuah kebebasan. Murid juga butuh kebebasan. Kalau murid tidak diberikan kebebasan, maka murid nanti itu akan merasa tertekan dan terkekang. Akhirnya murid itu akan stres. Maka dari itu, hasillah kebebasan. Yang gambar bintang adalah penguasaan, itu berupa hadiah biasanya itu. Sebenarnya dalam peraturan restitusi itu tidak boleh, ya. Monggo selanjutnya. Eksplorasi konsep pembelajaran 5, yaitu posisi kontrol. Oke, hampir selesai. Selanjutnya, wah, di sini ada 5 posisi kontrol. Di sini ada identitas gagal. Yang tadi itu, slide yang tadi. Nah, ini. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu identitas gagal, identitas berhasil, sukses. Ini dari kontrol diri dan kontrol dari luar. Yang identitas gagal yaitu menghindari hukuman, yaitu penghukum, ya. Di sini contoh guru sebagai penghukum. Penghukum itu seperti menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti. Misalnya ada salah seorang murid yang melakukan kesalahan, kita panggil, kita bentak-bentak, kita marahi, nah itu adalah bentuk hukuman. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Di sini berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak seperti ini, nak, nanti kamu akan jatuh. Maka dari itu jangan diulangi lagi, ya. Lah, ini adalah membuat rasa bersalah karena merasa anak itu nanti tidak nyaman, ya. Tapi dibalik itu nanti anak itu akan mengulangi. Di sini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Di sini sebagai teman atau pemantau, ya. Guru itu sebagai teman atau pemantau. Kan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi murid itu dianggap sebagai teman. Dan nanti murid sendiri nanti akan mengaku, ya, akan merasa, oh ya, Bu Uun misalnya akan kalah marah, ya, buat teman sudah, maka Bu Uun nanti tidak akan marah lagi. Makanya Bu Uun bagi saya adalah sebagai teman. Itu jangan diteruskan, ya, karena dibalik itu nanti anak itu apa istilah kalau bahasa Maduranya itu kelama, ya, kelama ya, Bu. Ya, karena maaf, ya, kurang fasih untuk bahasa Madura, ya, kurang paham, ya.
Di sini sebagai pemantau. Pemantau itu menghitung dan mengukur kemampuan anak ya. Misalnya ada anak datang terlambat, jadi kita lihat saja dari jauh. Dan setelah dilihat kita panggil, kamu kok terlambat terus? Apa masalahnya? Apakah ada kendala waktu kita di jalan? Terus sebagai diri sendiri, di sini sebagai manajer. Yang saya harapkan ya, guru itu adalah sebagai manajer ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, yaitu misalnya ada anak datang terlambat, kita hampiri, kita jangan marahi, maka hasillah pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas dan masuk akal sehingga anak itu merasa tidak tertekan, merasa nyaman dan tidak akan mengulangi apa yang dialami anak tersebut. Selanjutnya, nah di sini tugas ya, pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang mengatakan saya kecewa dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Berarti ini pembuat orang merasa bersalah itu adalah gurunya ya, adalah gurunya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah salah satu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ya, itu menganggap sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau namanya. Biasanya itu di guru-guru TK itu biasanya kalau sudah mengerjakan soal dikasih bintang, dikasih bulan, dikasih apa dikasih ular di situ ya. Biasanya supaya anak-anak itu merasa termotivasi ya. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, disinilah manajer ya. Disitulah guru yang seharusnya ya. Terus yang terakhir, yang paling terakhir ini adalah penghukum. Penghukum biasanya itu menghardik biasanya itu. Biasanya ada anak ya, saya pengalaman yang kapan hari itu saya punya murid yang namanya Ulfa ya. Dia itu lambat datang ke sekolah, tahu-tahu di sekolah itu pakai sepatu putih padahal waktu itu harus pakai sepatu hitam. Nah, di situ saya panggil, "Kenapa kamu pakai sepatu putih?" Dia itu jawabnya marah-marah, tidak sopan sama guru. Lah akhirnya dibawalah ke ruangan guru BP. Nah disitulah dikasih pengertian, dikasih penjelasan dan dikasih pencerahan. Akhirnya si Ulfa tidak mengulangi lagi. Oke, monggo. Nah di sini bergerak ya, bergerak antara kamu, kita, kalian ya, kita semua. Di sini ada peraturan, ada pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai, manajer dan memperbaikinya. Oh, sebenarnya banyak ini. Kalau saya jelaskan semua ya 2 jam tidak cukup ini. Jadi saya buat gambar seperti ini saja. Saya yakin teman-teman semua di sini sudah paham ya. Nanti minta tolong teman-teman semua sebarkan ke teman-teman yang lain yang hari ini berhalangan. Monggo Bu. Nah, di sini ada eksplorasi konsep pembelajaran yang ke-6. Segitiga restitusi. Ini sudah nyampe ini. Monggo. Nah, disinilah segitiga restitusi. Di sini ada validasi kebutuhan, ada menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ini adalah sebuah masalah dan bagaimana kita akan menghadapi memecahkan masalah melalui segitiga restitusi. Di sini ada pertanyaannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu adalah validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Sedangkan menstabilkan identitas di sini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan menanyakan keyakinan. Apa keyakinannya? Di sini adalah nilai. Nilai apa yang telah kita sepakati? Ya, monggo dilanjut. Di sini guru berkata ya, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Siapa sih yang tidak berbuat salah? Siapa sih yang tidak melakukan kesalahan? Saya kira teman-teman semua mengalami semua.
dan pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang dihadapinya selama ini. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Saya yakin itu. Walaupun Bapak Edi, ya, iya Pak Edi. Pak Edi itu juga berbuat salah kan? Ya, tapi Pak Edi sudah menyadari perbuatan dan apa yang Pak Edi lakukan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya. Bapak, Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Kalau kamu punya menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, nah itu adalah nanti ada hal-hal yang berbeda yang harus diperbaiki. Monggo Bu, selanjutnya. Di sini juga guru berkata, ya, kamu bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan memantik, ya. Selanjutnya, monggo selanjutnya. Terus di slide selanjutnya ini sama dengan yang tadi sebenarnya. Nah, di sini intervensi 30 detik. Ya, hampir selesai, habis selesai. Di sini apakah kamu ingin berbuat baik? Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik? Membantu? Apakah wajar membuat kesalahan itu? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Seperti apa kamu punya masalah? Saya bisa bantu apa? Ini adalah sesuatu yang harus kita punya, harus kita pegang baik-baik. Monggo selanjutnya. Di sini refleksinya, ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Banyak, ya, banyak paradigma yang sudah kita lalui, yang sudah kita dapatkan, ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi? Banyak sekali. Saya kira teman-teman itu setelah mengikuti apa yang saya sampaikan di modul 1.4 ini, ya, saya kira teman-teman itu sudah paham semua dengan penjelasan dari awal, ya. Walaupun kurang sempurna, saya yakin karena kita itu sudah sebagai seorang pendidik, saya yakin teman-teman semua itu sudah paham peran Amung seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Nah, karena ini adalah sebagian dari tugas saya sebagai CGP, ya, dari modul 1 sampai modul 1.1 sampai modul 1.4 ini banyak sekali yang saya nikmati, ya, sehingga saya bisa berdiri di sini, bisa berbagi, bisa menjelaskan dan memaparkan semua ini sama teman-teman semua, ya. Saya harap teman-teman semua nanti bisa memposisikan diri sebagai seorang manajer. Saya akan menjadi Amung yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Nah, kita sebagai pendidik harus seperti seorang manajer di sini, bisa betul-betul memerdekakan anak, menyamankan anak, memberikan anak kebebasan, dan jangan selalu menekan anak didik kita supaya mereka itu betul-betul merdeka, ya, sesuai dengan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan benar-benar merdeka. Oke, lanjutnya. Nah, di sini sudah selesai, ya, teman-teman. Terima kasih, ya. Salam bergerak menggerakkan dari saya. Baik Cak Kelas CGP Angkatan 10 SDN di Prawetan, ya. Sudah, terima kasih, ya. Mungkin pemaparan yang ini saya sampaikan pada teman-teman semua, ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi
hal-hal yang benar positif bagi teman-teman semua selaku guru penggerak di sini. Kalau misalnya ada kekeliruan-kekeliruan, ada kekurangan-kekurangan, karena saya itu hanya manusia biasa ya, bukan dewa, bukan Tuhan. Tapi saya merasa berkewajiban menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Ini adalah sebuah ilmu yang saya dapat dari modul 1.1 sampai 1.4 selama ini, dan ini adalah salah satu tugas saya ya. Apabila ada kekurangan yang tidak kita lengkapi ya, maka saya sebagai YGP di sini minta maaf yang tiada batasnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.